Dia bilang, saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi ya, yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya bermasalah. Boleh tanya sama dia. Saya ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia apa udah saya keluarga saya udah dihubungin. Ada orang yang menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda surat dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini bilang saya. Anak yang sayang beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungan Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang kita mau dipikir? Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Dia surat sudah saya tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurang. Dicurangin. Nah situlah. Baik permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya dia sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal seperti itu saya mau ngomong apa saya? Berarti di sini yang dikatakan Pak Dodi juga kemarin sempat mengatakan ketika sudah mengurus ini mengapa Haji Fazlil sampai memaki-maki mungkin karena ini alasannya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi oke. Ya saya ngomong saya marah muka saya. Kalau sama kenapa? Sudah selesai saya tangani. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Ya. Sebenarnya kalau saya ambil saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Okay. Kalau saya sobek dia bergerak, apa yang terjadi? Dia minta kan uangnya 520. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menyedia, ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani, dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Ya, secara tidak langsung. Saya tidak langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang nggak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Ya. Kan saya sebelum itu sebenarnya pernah bertanya sama dia. Pada dia anak berapa orang? Saya tanya cukup berapa orang? Saya tanya. Sekian. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu. Kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, keramaian dong. Nah, kecil-kecil. Dan itu pikiran saya. Jadi, menurut saya harus saya perjuangkan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu, perkembangannya jangan terganggu kan begitu. Jadi, ya seperti itulah. Terus apa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol sama Pak Dodi? Sebenarnya kalau misalnya kita tangkap sebenarnya dari pihak sana sebenarnya tidak ada transparansi gitu. Saya nggak mau sebenarnya nyebut hal itu. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Iya. Uang 520 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, kalau dinilai satu 113 juta, satu 20 juta.
Satu 500 juta 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini tidak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Nah itu, apa lagi? Sumbang-sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Ya, Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Ya. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi. Iya. Nah, tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Bibi kan nggak banyak Pak, adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah, tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? Ya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan gantinya dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus semua selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas di depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya. Dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Ya, ya. Kan jelas kan? Si Badodi kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Dapat dari banning oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse. Ambasador apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan. Yang nalangin siapa dulu? Apa dia langsung aja? Wajib. Mobilnya nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRP? Iya. Itu mobil siapa tuh? Itu mobil siapa tuh? Mobil saya itu. Dia nggak punya mobil, pakai bagi kamu dulu. Itu mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia? Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, ya, gimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anak itu. Kalau gelap mata gitu. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Kok jauh berubah anak saya? Kan kalau kita berubah sikap anak kita, pasti kita pertanyakan dong. Udah baik kok baik kan? Kok tiba-tiba baik kan sama kita, baik kan sama anak, berkirim duit. Kan dia sendiri ngakui. Ya. Kan ngirim duit kepada adiknya kan? Ya. Itu siapa belakang? Kalau kamu dapat duit, bantu adik kamu. Bantu papa kamu. Sayangin dia. Untuk apa hidup ini nak? Kita harus keluarga itu harus damai nak. Orang tua itu bumi langit bagi saya. Kalau bagi saya bilang begitu kepada anaknya, kepada anak saya. Alhamdulillah udah berubah. Tapi sekarang apa yang saya dapatkan? Semuanya itu. Mengkos semuanya. Dia balasan dari dia. Apa ini? Dia minta lagi anaknya. Aduh. Terima kasih mana? Jadi sayang 1000 kali sayang, berarti selama ini dia nggak pernah datang ke anaknya dan menanya-nanyakan sikap saya terhadap anaknya. Kan seharusnya kita pelajari kan bagaimana mertua anak kita itu terhadap anak. Kasar ke, lembut ke, loyal ke, dibantu ke, kan begitu. Selaku orang tua yang baik, bukan kita datang ke situ, kredit motor saya nggak lunas, bukan begitu. Waktu beliin saya HP, bukan gitu. Tanya, bagaimana kehidupan kau? Siapa yang bantu kau? Mana kau dapat duit? Halal nggak duit kau dapat? Haram nggak duit kau dapat? Kan harus begitu. Harus jelas hitam putihnya dong hidup ini. Jangan salah-salah aja. Anak itu sampai mati tanggung jawab orang tua yang tahu. Walaupun dia bisa cari duit. Secara moral, akhlak dan budi pekertinya adalah tanggung jawab orang tua. Itu perlu tuh. Bagi saya tetap itu. Anak tetap anak sampai kapanpun. Tetap anak saya. Anak saya didik sepanjang masa.